Oke, baik. Mungkin ini pertama kali kita eh, mendengarkan penjelasan dari perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi dalam bisnis. Kalau kita berbicara sistem informasi dalam bisnis, kita berbicara tentang bagaimana kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh sebuah sistem kepada proses bisnis kita. Jadi kalau di sini kita lihat ini ada 3 pokok bahasan dalam pembahasan kita kali ini, yaitu peran dasar sistem informasi dalam bisnis, peran e-bisnis dalam bisnis, dan tren dalam sistem informasi manajerial saat ini. Jadi seberapa besar kepentingan dan manfaat sistem informasi bagi sebuah bisnis? Jadi kalau kita berbicara berapa besar, ya sangat besar. Jadi kita lihat di pendahuluan ini, pertama era bisnis sekarang ini tidak lagi mengandalkan strategi tempat yang strategis, pelanggan yang sudah banyak, tidak hanya melulu tentang itu, tetapi sekarang sudah berkaitan dengan bagaimana sistem informasi atau informasi yang masuk itu menjadi bagus, menjadi mudah. Contoh seperti pembukuan. Saat kita berbicara sebuah toko grosir atau retail yang sangat besar, otomatis jumlah barang yang dijual sangat banyak. Jikalau tenaga kerjanya sedikit, maka pembukuannya bisa tidak bagus, atau mungkin pelabelan harga dan lain-lain mungkin tidak bisa cepat dilakukan. Maka oleh karena itu peran sistem informasi sangat penting dalam bisnis saat ini. Selanjutnya harus memiliki informasi yang akurat, terkini, mudah diakses dan terkendali dalam menguasai distribusinya. Jadi kalau kita melihat sistem informasi, banyak mungkin kita mau mencari sebuah barang di sebuah toko retail. Kita yang paling sering itu sebenarnya di Gramedia. Gramedia termasuk salah satu toko retail, tapi dia fokusnya kepada buku, menjual buku. Di situ kita sangat banyak buku, berjuta-juta buku yang ada di Gramedia. Tapi kita bisa langsung mencari, kita mau mencari buku apa, ada diberikan sistem informasi di situ, sebuah komputer. Di komputer itu kita bisa mengetik apa yang mau kita cari. Jadi kalau kita mau mencari buku bisnis manajemen retail, itu akan kita masukkan kata kuncinya manajemen retail, akan ditunjukkan di rak mana dan di sebelah mana buku kamu. Itu yang kalau pentingnya di sini. Jadi kita menguasai distribusi. Jadi saat si konsumen butuh buku A, butuh buku B, buku C, itu tempatnya di sini, tempatnya di sana, distribusinya. Maka sebuah perusahaan itu sangat sangat penting sistem informasi. Maka itu menjadi sebuah aset dalam bisnis modern. Saat mereka mampu menguasai informasi, maka mereka akan memenangkan pasar. Makanya seperti kita saat ini pendidikan, banyak teman-teman dari Papua itu merasa mereka itu dibelakangkan, mereka itu pendidikannya lebih jauh di belakang dibandingkan teman-teman yang di Pulau Jawa. Kenapa mereka bisa terbelakang dalam pendidikan? Karena memang informasi yang masuk terlebih dahulu itu dari Jakarta. Jakarta itu otomatis ke seluruh Pulau Jawa dulu. Itu yang terlebih dekat. Setelah itu baru masuk ke Indonesia bagian timur, bagian Indonesia bagian barat. Makanya sedikit terbelakang. Itu pentingnya bahwa sistem informasi itu, pentingnya informasi saat ini di situ. Jadi saat kita lebih cepat mendapatkan informasi, maka kita lebih cepat menguasai pasar. Jadi sistem informasi itu pun harus memiliki tingkat respon yang tinggi serta fokus kepada para penggunanya dari segala aspek. Mau bertanya apa aja, mungkin ada orang berpikir kalau di retail seperti apa Pak? Paling kan tadi itu cari buku aja Pak. Tidak hanya mencari buku, seperti pembukuan, sistem informasi barang yang sisa dan saat konsumen sudah membeli produk itu, barang itu, bagaimana pelabelan harga, bagaimana kita melihat harga hanya melalui barcode, itu kan dilihat dari situ sistem informasi itu. Oke, baru selanjutnya di sini sistem informasi dibangun dengan baik dan benar itu harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu memiliki 3 kriteria. Yang pertama itu dapat meningkatkan produktivitas. Kalau kita melihat di toko-toko retail besar atau modern seperti Hypermart, Brastagi kalau di Sumatera Utara,
maju swalayan, mereka dapat meningkatkan produktivitas mereka dengan mereka sudah mendapatkan barcode barang tadi, mereka tinggal scan aja, maka mereka bisa memberikan harga kepada konsumen. Mereka memberitahukan harga kepada konsumen, sekian harga barang ini dan total belanjaan Anda sekian. Itu meningkatkan produktivitas daripada kamu mencari lagi datanya, kamu menghitungnya lagi. Berusaha menghilangkan kegiatan yang tidak memiliki manfaat atau ditambah itu yang tadi kita bilang, banyak kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki manfaat. Contoh seperti tadi yang kita bilang, pengecekan barang. Barang A sudah dibeli konsumen sebanyak 10 buah. Terus untuk mencek di lapangan seperti apa? Apakah kita harus turun lagi ke lapangan? Tetapi dengan penggunaan sistem informasi kita tidak perlu lagi dengan jumlah barang yang sudah dibeli 10. Itu otomatis kita nggak perlu cek, berarti yang sisa sekian di gudangnya kita. Itu dia kegiatan-kegiatan yang tidak perlu lagi, yang tidak memiliki manfaat itu kita hilangkan. Baru meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Jadi semua dari teman-teman ini juga kalau berbelanja ya inginnya dilayani dengan baik, dilayani dengan cepat, itu pasti. Contoh seperti kita mengantri, kita kadang di antrian aja bisa sampai 1 jam, itu kita udah dongkol, aduh saya ini buru-buru, akhirnya kita tidak jadi membeli produk di situ, tidak jadi membeli barang di situ. Itu dia di sini. Jadi 3 kriteria sistem informasi yang baik itu harus memiliki 3 kriteria di dalam ini. Baru kita lanjut peran dalam bisnis, peran sistem informasi dalam bisnis. Jadi ada 3 peran penting SI juga. Yang pertama, mendukung proses operasi bisnis, nanti kita akan lihat contohnya di belakang. Mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Jadi kalau dia di sini mengerucut, kalau di gambar ini kita lihat mengerucut dia. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa makin tinggi dia tahapannya, dalam artian mendukung proses dan operasi bisnis itu kan hanya lingkupnya kita. Baru selanjutnya kalau mendukung proses dan operasi bisnis itu masih di lingkup karyawan level bawah. Naik ke level atas itu manajer, mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis itu naik ke level manajer. Baru selanjutnya naik lagi ke pemegang keputusan paling inti di perusahaan itu, contoh seperti direktur keuangan, direktur pemasaran dan lain-lain. Jadi dia lebih mengerucut. Jadi kita bisa lihat contohnya di sini. Peran utamanya itu yang pertama, peran utama SI yang pertama itu sistem informasi digunakan untuk membantu mencatat pembelian pelanggan, menelusuri persediaan, membayar pegawai, membeli barang dagangan baru dan lain-lain. Tadi yang sudah kita bilang, membantu manajer mengambil keputusan barang dagangan yang perlu tambah atau dihentikan. Itu sudah pasti. Seumpamanya ternyata dari informasi yang kita dapatkan bahwa konsumen itu butuh lipstik warna merah, itu perlu nggak kita tambahkan lipstik warna merah? Karena kita lihat pembeliannya itu sangat tinggi. Itu dia di sini membantu manajer baru membuat mekanisme belanja online. Jadi dalam artian seperti perkembangan retail online saat ini, sistem informasi lah yang berproses dalamnya, yang berperan di dalam itu. Baru peran SI dalam bisnis yang pertama, mendukung proses dan operasi bisnis. Jadi kita bisa lihat di sini kebanyakan toko retail menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu mereka mencatat pembelian pelanggan, industri persediaan dan lain-lain. Operasi toko akan berhenti bila tidak ada dukungan dari sistem informasi seperti ini. Jadi sudah pasti ya yang tadi kita bilang tadi, mendukung operasi. Jadi mau pelanggan beli apa aja, barang kita di gudang tersedia apa aja, bagaimana kita membayar gaji pegawai kita, berapa besar harus kita bayar, baru membeli barang dagangan itu apa aja yang kita akan beli, apa aja barang yang sudah habis, baru mengevaluasi mana produk-produk yang laku. Itu dari sini peran mendukung proses dan operasi bisnis. Baru selanjutnya yang kedua, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Di sini keputusan mengenai lini barang dagangan apa yang perlu tambah atau dihentikan, atau mengenai jenis investasi apa yang dibutuhkan, biasanya dibuat setelah adanya sebuah analisis dari sistem informasi berbasis komputer. Itu tadi kita bilang, setelah dapat ternyata tren barang yang dibeli itu lipstik warna merah, baju yang dibeli itu baju kaos, itu akhirnya manajer perlu membuat keputusan dari situ. Kita mau beli apa, kita mau menambah produk apa. Jadi di sini peran manajer. Baru selanjutnya mendukung berbagai strategi keunggulan kompetitif. Di sini
manajemen toko membuat keputusan untuk memasang kios dengan layar sentuh yang terhubung ke situs e-commerce mereka untuk belanja online. Hal ini dapat menarik pelanggan baru dan membangun loyalitas pelanggan karena kemudahan berbelanja. Contoh kita bisa lihat di Alfamart atau Indomart. Ada beberapa kegiatan yang tidak perlu lagi kasir yang melakukan transaksinya. Contoh pembelian tiket kereta api, pembayaran pulsa telepon. Itu kita udah bisa layani diri kita sendiri dengan membuka layar mungkin di sekitar kasir biasanya. Itu kita mau pesan apa? Pesan tiket kereta api, kita mau pesan tiket dari Jakarta menuju Medan. Kita tinggal ketik, nanti hasil printannya akan dikatakan bahwa Anda akan berangkat jam sekian, nanti biayanya sekian. Itu nanti kita berikan kepada kasir Indomaret, kita tinggal melakukan pembayaran. Itu dia di sini pentingnya mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Maka karena kemudahan seperti itu, maka banyak orang membeli tiket pesawat atau membeli tiket kereta api atau membeli pulsa atau membeli berbagai hal-hal atau melakukan pembayaran e-commerce. Orang langsung ke Indomart atau Alfamart karena daripada kita harus ke ATM, resikonya kita lebih tinggi dan lain-lain. Baru sedangkan secara umum manfaat-manfaat tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat tangible dan manfaat intangible. Kita bisa lihat pertama manfaat tangible, sebuah sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik memberikan manfaat berwujud secara faktual. Ini kita lihat langsung yang di bold. Dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini yang akan terlihat sangat jelas, yaitu biaya yang kita keluarkan itu besar enggak? Keuntungan yang kita dapatkan karena pengurangan biaya itu tinggi tidak? Itulah yang terlihat. Baru indikator keberhasilan manfaat berdampak pada peningkatan pendapatan adalah meningkatnya penjualan dalam pasar yang sudah ada serta perluasan pasar baru. Itu sangat tampak. Jadi Indomaret kita lihat sekarang atau Alfamart di mana-mana ada. Itulah manfaat tangible atau yang manfaat berwujud. Baru manfaat tak berwujud. Di sini dikatakan tak berwujud berarti seringkali manfaat tak berwujud ini adalah menjadi titik kritis pada jalannya roda bisnis sebuah perusahaan. Karena bersifat tidak. Jadi ada beberapa hal yang sering diabaikan atau tidak terlacak. Yang pertama, peningkatan kepuasan konsumen. Saat kita berbicara kepuasan konsumen itu tidak terlihat. Kita hanya tahu bahwa konsumennya merengut karena lama ngantri. Itu kan kita bisa lihat dari raut wajahnya. Tapi kan kita tidak semua orang yang berwajah merengut itu mengatakan dia kecewa. Ada juga orang berwajah merengut karena memang bawaannya dia merengut. Tapi di sini peningkatan kepuasan konsumen. Jadi kita otomatis tahu bahwa setelah dilakukan peningkatan, jadi kalau di Indomaret atau Alfamart itu ada layar yang diberikan khusus kepada konsumen, apakah Anda puas atau tidak dengan pelayanan yang diberikan oleh customer atau kasir. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan kepuasan karyawan. Dengan berkurangnya berbagai macam pekerjaan, contoh seperti tadi pendeteksian produk, pendeteksian barang yang kita jual, maka kita bisa lebih mudah untuk melakukan pengecekan. Jadi ada beberapa hal yang tidak perlu lagi ditangani karyawan sehingga makin mudah untuk melakukan pengecekan barang lewat sistem informasi yang sudah disiapkan. Oke, selanjutnya peran e-bisnis dalam bisnis. Jadi di sini yang perlu kita tahu dulu apa itu e-bisnis. Jadi di sini e-bisnis adalah penggunaan teknologi internet hingga pekerjaan yang berkaitan dengan internet. Maaf, keluar sendiri. Jadi peran pertama e-bisnis itu adalah penggunaan teknologi internet hingga ke pekerjaan yang berkaitan dengan internet, pemberdayaan proses bisnis, e-commerce dan kerjasama usaha dalam sebuah perusahaan dengan para pelanggan, pemasok serta pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kita bisa lihat di sini penggunaan internet untuk semua aktivitas bisnis kita dengan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder.
Jadi selanjutnya kita langsung lihat apa aja sih peran bisnis itu. Yang pertama itu merekayasa ulang proses bisnis internal. Dalam artian apa yang harus kita lakukan di dalam perusahaannya kita terlebih dahulu. Baru selanjutnya mengimplementasikan sistem e-commerce dengan para pelanggan dan pemasok. Jadi selanjutnya adalah kita membeli barang dari pelanggan menggunakan internet tadi, atau menjual produk kita, menjual barang kita kepada pelanggan dengan menggunakan e-commerce dengan internet. Nanti akan kita lihat contohnya. Baru selanjutnya meningkatkan kerjasama perusahaan dan perusahaan antar anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Jadi di sini meningkatkan kerjasama yang terakhir. Jadi di sini kita bisa lihat kalau meningkatkan kerjasama, contoh seperti ini. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang tidak perlu lagi bertatap muka untuk melakukan kerjasama, cukup melalui chatting atau media komunikasi yang disediakan oleh internet itu. Baru selanjutnya kita bisa lihat jaringan-jaringan yang dapat digunakan sebuah perusahaan dalam bisnis itu ada 3. Yang pertama itu intranet, yaitu hanya bisa digunakan di dalam perusahaan. Baru selanjutnya extranet, antara pengusaha dengan mitra dagang. Jadi ini hanya beberapa orang yang diberikan, hanya ke beberapa pihak. Contoh seperti perusahaan dengan pemasok barang, atau perusahaan dengan pemerintah. Baru selanjutnya internet. Internet ini secara global diberikan kepada seluruhnya. Baru di sini kita bisa lihat peran e-bisnis dalam bisnis. Jadi kita bisa lihat di sini extranet itu antara pemasok atau mitra bisnis lainnya. Jadi di sini batasan dari perusahaan. Ini yang hijau, kolom hijau ini adalah perusahaan. Sedangkan kolom biru adalah internet. Jadi di dalam kolom hijau kita menggunakan LAN, yaitu intranet tadi. Jadi hanya di dalam sebuah perusahaan itu bisa dilihat. Contoh seperti di Brastagi juga kita bisa mengecek langsung harganya produk kita atau harga barang yang kita beli. Tetapi itu tidak akan bisa dicek oleh orang di luar dari yang berbelanja di Permart. Baru konsumen, karyawan juga, mereka bisa mengetahui berapa jumlah barang yang habis, berapa jumlah barang yang tersedia, berapa jenis barang yang ada dan lain-lain. Itu hanya orang perusahaan yang tahu, hanya karyawan yang ada di perusahaan, akuntansi keuangannya seperti apa dan lain-lain. Jadi extranet itu kepada mitra bisnis. Baru internet ini untuk keseluruhan. Jadi dikoneksikan untuk keseluruhan. Selanjutnya tren dalam sistem informasi. Kalau kita lihat trennya, perkembangan sistem informasi ini berkembang pesat dimulai dari tahun 1960-an. Nanti kita akan lihat gambarnya di sini. Peran sistem informasi dalam bisnis dan manajemen yang meluas. Baru selanjutnya keterlibatan yang makin meluas dan pemakaian akhir manajer dalam sistem informasi. Jadi di sini kita bisa lihat mulai dari tahun 1950 ke 1960 itu EDP, yaitu pemrosesan transaksi, pencatatan dan aplikasi akuntansi tradisional. Baru selanjutnya masuk ke 60 tahun 60-an sampai 70-an, sistem informasi manajemen, laporan manajemen informasi yang ditentukan tentukan terlebih dahulu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Baru selanjutnya tahun 1970 sampai 1980 itu sistem keputusan. Jadi sini dukungan interaktif khusus untuk proses pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya 1980 hingga 1990 sistem end user computing eksekutif ini informasi-informasi strategis. Baru selanjutnya 1990 sampai 2000 hingga saat ini perusahaan yang dijalankan melalui web dan operasi e-bisnis global serta e-commerce melalui internet, intranet, extranet dan jaringan lainnya. Jadi di sini kita bisa lihat peran SI dalam bisnis. Baru selanjutnya keterlibatannya. Baru kita masuk ke jenis-jenis sistem informasi ya. Ini ada 2 sistemnya, dukungan untuk operasi bisnis dan dukungan untuk pengambilan keputusan manajerial. Setelah itu kita lihat yang pertama sistem pendukung operasi dan sistem manajemen. Jadi kita bisa lihat yang pertama ini sistem pendukung operasi itu ada 3. Sistem pemrosesan transaksi, sistem pengendalian proses, sistem kerjasama perusahaan. Jadi dalam ketiga hal ini kita bisa lihat bahwa untuk mendukung operasi itu harus ada sistem pemrosesan transaksi, sistem pengendalian proses dan sistem kerjasama perusahaan.
Baru sistem pendukung manajemen. Itu juga ada 3. Sistem informasi manajemen, decision support system, executive information system. Kita bisa lihat di sini apa itu sistem pemrosesan transaksi, itu memproses transaksi-transaksi bisnisnya kita. Baru selanjutnya pengendalian proses industri, itu pengendalian proses tadi. Jadi di sini nanti mungkin ada K3-nya, AMDAL-nya. Kalau yang pertama tadi kita membeli barang-barang itu berapa dan kita menjual barang-barang itu berapa, itu dia sistem informasi transaksi. Baru kerjasama, kita kerjasamanya seperti apa dengan perusahaan-perusahaan lain, mungkin pemasoknya kita. Baru selanjutnya pelaporan. Di sini kita bisa lihat sistem informasi manajemen itu. Di sini pelaporan yang telah ditentukan lebih dulu untuk manajer. Jadi semua pelaporan tadi yang dari transaksi ini semua dilaporkan kepada manajer. Selanjutnya kita buat keputusan. Jadi decision support system ini membuat keputusan yang interaktif. Jadi manajer dengan pembuat keputusan itu memiliki hubungan komunikasi yang baik, sehingga apa yang dilaporkan oleh manajer bisa menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan. Baru selanjutnya informasi yang akan dibentuk oleh para eksekutif. Jadi yang terakhir ini para direktur membuat sebuah keputusan dari bahan-bahan atau data yang didapat tadi. Jadi sampai di situ yang bisa saya jelaskan untuk materi kita. Mungkin jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan di kolom diskusi. Terima kasih.